Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat Tea 2, pada kali ini tim hati-hati ingin menyajikan sebuah eksplorasi dari Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Disinilah tempat Kerajaan Demak Jipang berada. Dan inilah sisa-sisa yang ada serta makam dari Raden Aryo Penangsang yang berada di belakang saya. Ini kisah diawali dari tanah Bintoro Demak dengan masa kejayaan membentang ketika Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak dan berkuasa dari tahun 1500 hingga tahun 1518. Seisi negeri gegap gempita, bersuka cita dipimpin sang sultan yang berdarah biru Majapahit karena dia adalah putra Prabu Brawijaya V. Ketika sang sultan mangkat, maka segera dialih generasikan kepada putranya yang bernama Dipati Unus, yang masa kekuasaannya sangat singkat, hanya berjalan 3 tahun, yaitu dari tahun 1518 hingga 1521. Dipati Unus wafat dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Itulah sebab ia diberi gelar sebagai Pangeran Sabranglor, yang artinya seorang pangeran yang gugur di Laut Utara. Dipati Unus belum berputra yang bisa menjadikan hak tahta Demak. Disinilah mulai terjadi benturan sebagai bibit awal kemelut pertikaian dinasti Demak. Pada saat itu, putra tertua kedua Raden Fatah adalah Raden Kikin, hanya karena ia terlahir dari selir di mana ibunya adalah putri Bupati Jipang. Maka yang diangkat sebagai Sultan Demak ketiga bukan Raden Kikin, tapi adik kandung Dipati Unus yang bernama Raden Trenggono. Suka tidak suka, ini menorehkan benih kecemburuan Raden Kikin yang tak rela atas keputusan menunjuk Raden Trenggono sebagai sultan. Tentu ini bukan perihal budi pekerti, tapi ini persoalan hati. Pada masa inilah tiba-tiba Raden Kikin dibunuh oleh Ki Surayata atas suruhan Raden Mukmin di Jembatan Agung Demak sehingga jenazahnya ditemukan di pinggir kali. Itulah sebab Raden Kikin dijuluki sebagai Pangeran Sekar Seda Ing Lepen, artinya seorang pangeran yang gugur di tepi sebuah kali. Konon kabarnya bahwa pembunuhan terhadap Raden Kikin ini untuk memuluskan Raden Trenggono sebagai Sultan Demak yang tak lain adalah ayah Raden Mukmin. Wallahu a'lam. Singkat kata, akhirnya Raden Trenggono memimpin Demak dan disebut sebagai Sultan Trenggono. Ia memerintah cukup lama, yaitu dari tahun 522 sampai dengan tahun 1542. Dalam 20 tahun masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa Demak berada pada masa kejayaan karena banyaknya kerajaan Hindu takluk dan bergabung dalam damainya kedaulatan Demak. Sultan Trenggono pun menikahkan salah satu putrinya dengan putra Bupati Pengging yang bernama Jaka Tingkir. Kemudian diberi tahta menjadi Adipati Pajang. Di sisi lain, putra Raden Kikin yang bernama Arya Penangsang diangkat menjadi Adipati Jipang yang kekuasaannya meliputi daerah Blora, Rembang, Pati, dan Bojonegoro dengan pusat pemerintahannya di Cepu. Buat Arya Penangsang bahwa pengangkatannya sebagai Adipati Jipang belum merasa memperoleh kehormatan, karena jabatan Adipati Jipang baginya hanya warisan tahta dari kakeknya yang dulu menjadi Bupati Jipang. Karena ibu Arya Penangsang adalah putri Bupati Jipang yang dinikahi Raden Kikin, dalam benak Arya Penangsang bahwa tahta mahkota kerajaan Demak harusnya jatuh pada ayahnya sebagai putra tertua setelah Dipati Unus.
Dan Raden Trenggono itu adalah adik dari ayahnya, hanya bedanya jika Raden Trenggono terlahir dari permaisuri Raden Fatah, sedangkan Raden Kikin terlahir dari istri selir Raden Patah. Arya Penangsang tidak dapat melupakan dendamnya kepada Raden Mukmin. Inilah sebuah titik tertentu dalam jiwa yang sangat manusiawi. Ada kalanya butuh surut langkah menjemput ulang masa lalu. Tak mudah menjahit perih pertikaian luka yang terabaikan dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Arya Penangsang ingin menghapus bercak perselisihan, namun ini hanya sebuah kata yang tak pernah bisa menemukan jalan penyelesaiannya. Waktu terus berjalan mengikuti poros perjalanan sang surya. Sampailah pada tahun 1546 Sultan Trenggono wafat, sehingga kemudian diangkatlah Raden Mukmin sebagai Sultan keempat Demak bergelar Raden Haryo Bagus Hadi Mukmin. Dalam kepemimpinan Raden Mukmin, ibu kota Kesultanan Demak dari Bintoro dipindahkannya ke daerah Prawoto. Sepertinya ada kesan bahwa Raden Mukmin bertujuan untuk mengurangi kecemburuan Arya Penangsang, sehingga Raden Mukmin menunjukkan sikap tidak menggunakan atau menikmati fasilitas di Bintoro. Raden Mukmin membuat sejarah baru dalam dinasti Demak. Maka era ini bisa disebut sebagai Orde Demak Prawoto. Kemudian dalam kepemimpinannya, Raden Mukmin lebih memilih menjadi ulama mengajari umat, lebih memiliki sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Raden Mukmin lebih dijuluki sebagai Sunan Prawoto. Pada kondisi era Orde Demak Prawoto, yang seperti itu tidak membuat dendam Arya Penangsang mereda. Bahkan karena kelaskaran pada kepemimpinan Demak Prawoto yang lemah menjadi celah sebuah waktu buat Arya Penangsang untuk membunuh Sunan Prawoto. Arya Penangsang kemudian menugaskan seorang yang bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto, istri dan anak-anaknya sekaligus. Tewaslah mereka semua. Tak sampai di sini, tak juga air mata dendam Arya Penangsang menunjukkan penyesalan. Diburu pula Ratu Kalinyamat, adik kandung Sunan Prawoto, untuk dibunuh. Ratu Kalinyamat lolos dari pembunuhan. Hanya saja suaminya yaitu Sunan Hadiri terbunuh oleh Arya Penangsang. Sunan Hadiri sesungguhnya secara kekerabatan masih sepupu ipar dari Arya Penangsang, dan Sunan Hadiri adalah loyalis dinasti Demak yang setia kepada Sunan Prawoto. Kemudian Arya Penangsang menobatkan dirinya sebagai Sultan Demak kelima dan memindahkan ibu kota pemerintahan Demak Prawoto ke Jipang. Inilah kemudian bisa disebut sebagai Orde Demak Jipang. Sementara Ratu Kalinyamat setelah kematian suaminya dan keluarga Sunan Prawoto akhirnya mendesak Jaka Tingkir yang saat itu menjabat sebagai Adipati Pajang agar turun laga untuk membunuh Arya Penangsang. Karena jika diam saja bisa jadi bahwa Jaka Tingkir pun akan disingkirkan oleh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat merasa memiliki hak tahta Demak karena ia adik kandung Sunan Prawoto. Ratu Kalinyamat bermaksud menyerahkan tahta Demak kepada Jaka Tingkir ketimbang kepada Arya Penangsang. Mendapat kepercayaan itu, Jaka Tingkir terdiam. Dan sejujurnya ia merasa segan untuk berhadapan dengan Arya Penangsang, karena Jaka Tingkir menyadari bahwa dirinya hanya seorang menantu dari dinasti Demak. Akan tetapi karena terus-menerus didesak, akhirnya Jaka Tingkir memilih murid yang bernama Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, untuk menantang Lagapati kepada Arya Penangsang. Danang Sutawijaya saat itu masih sangat muda dan minim pengalaman laga tanding, sehingga ditugaskanlah Ki Juru Mertani dan Ki Penjawi sebagai penasehat siasat dan taktik laga tanding. Sementara di Jipang, Arya Penangsang yang menyadari bakal muncul para musuh atas perbuatannya membuat pertahanan alam seperti Rasulullah dalam perang Khandaq, yaitu membuat parit di sekeliling ibu kota kerajaan sebagai pertahanan.
Kemudian dibuatlah sebuah bengawan yang mengelilingi ibu kota Jipang dengan membuat sodetan Bengawan Solo untuk mengaliri benteng pertahanannya itu. Karena Bengawan Solo pada sore hari airnya sering meluap sehingga kemudian benteng pertahanan air itu disebut Bengawan Sore. Setelah itu kemudian di sepanjang Bengawan Sore dipasang Rajah Kalacakra, sebuah ajimat pemberian Sunan Kudus gurunya. Rajah Kalacakra sangat ampuh. Siapapun yang melintasi Bengawan Sore tanpa izin, maka ia akan tenggelam dan meninggal. Demikian pula sekalipun yang melintas adalah seorang yang memiliki ilmu adiluhung, maka ilmunya pun akan berkurang, bahkan bisa luntur seketika. Kondisi pertahanan Bengawan Sore yang cukup ampuh itu rupanya secara diam-diam diketahui oleh Ki Juru Mertani. Sehingga kemudian Ki Juru Mertani pun mengatur sebuah siasat jika pada waktunya Danang Sutawijaya turun laga menghadapi Arya Penangsang. Pada sebuah waktu yang ditentukan, datanglah Danang Sutawijaya ke Jipang sebagai kesatria yang membawa pusaka tombak Kyai Pleret terhunus di tangannya, dengan menunggangi seekor kuda betina yang sedang birahi. Ia berdiri di seberang Bengawan Sore. Di seberang yang lain, Arya Penangsang lebih bersiaga dengan membawa pusaka keris setan kober yang terselip di pinggangnya, dan ia menunggangi kuda jantan yang terkenal bernama Gagak Rimang. Arya Penangsang menatap wajah Danang Sutawijaya yang masih sangat muda itu dengan senyum yang meremehkan dan memancing Danang Sutawijaya agar menghampiri dirinya. Ini dimaksudkan agar Danang terjebak melintasi Bengawan Sore. Tanpa diduga oleh Arya Penangsang, dengan gerakan yang cepat, Danang Sutawijaya dengan kudanya melintasi Bengawan Sore mengarah posisi Arya Penangsang sambil menyabetkan tombak Kyai Pleret. Sabetan tombak Kyai Pleret berhasil merobek perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Namun Arya Penangsang tetap tegak di atas kudanya dan sambil tersenyum, ia melilitkan ususnya di bilah keris setan kober. Sangat luar biasa kesaktian Arya Penangsang ini. Sementara Danang Sutawijaya setelah berhasil menyabetkan tombak Kyai Pleret ke tubuh Arya Penangsang, ia bergegas kembali ke daratan seberang Bengawan Sore. Karena Danang tahu, jika bertarung di bagian dalam wilayah Jipang, ia akan kalah. Sementara Arya Penangsang yang terluka itu membatin menyadari ketangkasan musuhnya, sehingga ia tidak buru-buru mengejar musuhnya itu ke seberang daratan Bengawan Sore. Akan tetapi bahwa Gagak Rimang, yaitu kuda jantan tunggangan Arya Penangsang, terangsang mengejar kuda betina yang sedang birahi yang menjadi tunggangan Danang Sutawijaya di seberang Bengawan Sore, sehingga keduanya telah berada di luar area kekuatan Jipang di seberang Bengawan Sore bagian luar. Perkelahian pun terjadi. Arya Penangsang sangat bernafsu untuk membunuh Danang Sutawijaya. Ia pun mencabut keris setan kober yang terselip di pinggangnya tanpa tersadari bahwa ia melilitkan ususnya di pusaka tersebut. Hingga putuslah usus Arya Penangsang oleh kerisnya sendiri. Sehingga kemudian Arya Penangsang tewas di tempat itu. Itulah kecerdikan siasat perang Ki Juru Mertani, yaitu pertama, mengetahui kuda kendaraan Arya Penangsang adalah seekor kuda jantan, sehingga ia memberi tunggangan Danang Sutawijaya dengan seekor kuda betina yang sedang birahi. Dan yang kedua, memerintahkan Danang Sutawijaya dengan gerakan cepat menyeberangi Bengawan Sore sekaligus dalam gerakan penyerangan, lalu harus dengan segera menyeberang kembali ke daratan di luar area Jipang. Dengan tewasnya Arya Penangsang, maka habislah orde pemerintahan Demak Jipang. Sesuai dengan kesepakatan Ratu Kalinyamat dan Jaka Tingkir di Gunung Danaraja, yang apabila Arya Penangsang dapat dibunuh, maka kekuasaan tahta Demak diserahkan kepada Jaka Tingkir. Dengan demikian, akhirnya Jaka Tingkir menyatakan kekuasaan dan kedaulatan Demak dipindah dari Jipang ke Pajang, dan Jaka Tingkir menjadi Sultan Demak kelima, sehingga inilah yang merupakan Orde Demak Pajang. Namun karena ibu kota tahta Demak berada di Pajang,
maka Jaka Tingkir pun lebih dikenal sebagai Sultan Pajang dan bergelar sebagai Sultan Hadiwijaya. Sementara atas keberhasilan Danang Sutawijaya membunuh Arya Penangsang, dia diberi hadiah sebidang tanah yang luas yang disebut Alas Mentau, yang di kemudian hari disinilah kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutawijaya dan kemudian bergelar sebagai Panembahan Senopati. Tim hati-hati meminati mengunjungi tempat peristiwa itu terjadi, yang berada di Desa Jipang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tentang Bengawan Sore setelah runtuhnya dinasti Jipang menjadi kian dangkal. Seiring waktu pun kian rata dengan tanah, yang kemudian bahkan kini menjadi area persawahan warga setempat. Kali ini tim sedang berada di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan disinilah tempat sisa-sisa sejarah tentang kekuasaan Demak Jipang. Sobat TH2, dari penuturan warga, inilah pohon inilah, yang ini dan yang sana, yang di sebelah sana, di ujung sana adalah batas dari Bengawan Sore. Itulah yang dapat kami tunjukkan. Wallahu a'lam. Inilah yang sodetan yang dari Bengawan Solo yang disebut Bengawan Sore. Kita lihat ke Bengawan Solo. Dan di posisi inilah diperkirakan sodetan dari Bengawan Solo menjadi Bengawan Sore. Coba kita lihat, tolong.